Nah, selama 4 minggu, setiap hari apa, Bu? Setiap hari Rabu. Nah, setiap minggu hari Rabu kita belajar mendalami Kitab suci. Kitab suci, ya. Ajaran Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus harus apa dan harus bagaimana. Begitu ya. Tapi Miss mau, karena kita sekarang belajar bersama dengan Tuhan Yesus, selama pembelajaran atau pertemuan ini nggak ada makan, nggak ada minum ya. Bisa ya, kalau sudah mulai nanti tidak makan dan tidak minum lagi ya. Bisa ya semuanya ya. Oke, pintar. Karena nanti bisa kamu bedakan kenapa tidak boleh makan atau apa makanan, minuman, dan apa kitab suci. Begitu ya. Setuju ya? Kita belajar paling tidak atau pertemuan ini paling tidak berapa menit? Ya, kurang lebih 30 menit. 30 menit. Kita belajar tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, seperti itu. Ada 4 tema. Ya, nanti Miss akan membacakan temanya. Pokoknya setiap minggu ada satu tema. Ya, Tuhan Yesus yang kenapa, Tuhan Yesus yang bagaimana, Tuhan Yesus yang mengajarkan apa untuk kita semua. Ya. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi dulu ya. Boleh. Kita bernyanyi ya. Dulu. Biar semangat ya, Biar Miss. Semangat, betul. Biar nggak ngantuk juga. Yang sudah bisa lagunya boleh bernyanyi juga. Ya, atau yang sudah tahu gerakannya boleh juga tahu gerakannya. Gitu ya, Miss ya. Oke, mari kita bernyanyi. Setiap hari Jalan ada ini. Mana yang sudah tahu duluan lu, yang kenal Tuhan Yesus jalan duluan. Ya, keren ya. Jalan dulu. Jalan duluan. Terdengar suaranya ya? Terdengar suaranya? Terdengar, Miss. Terdengar. Mari kita bernyanyi. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau Tuhan, kalau kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi ya. Yang hafal lagunya boleh bernyanyi. Yang hafal gerakannya boleh sambil bergerak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
kala malam. Apa nih? Yeay. Pintar semua ternyata ya. Pasti pasti di sana juga bernyanyi semua ya, Bu Riamis Ya, ya. pasti. Oke. Katanya kalau baca kitab suci bikin kita tumbuh. Tadi ada pohon ya, tumbuh seperti itu kalau kita baca kitab suci. Nah, kalau tumbuhan itu dikasih makanan, jadi tumbuh. Kamu juga dikasih makanan, jadi tumbuh. Ya kan? Tadi ada yang makan dulu, ada yang sarapan minum dulu ya. Nah, jadi tumbuh. Tapi yang tumbuh apanya, Miss? Kalau dari makanan tumbuh Badannya apanya? yang tumbuh, Miss Badannya Sofi. yang Ada yang tumbuh. tinggi, ada yang gemuk juga ya. Oh gitu. Terus kalau kitab suci bagaimana bikin tumbuhnya ya? Kalau kitab suci kita harus rajin membaca, Oh. kemudian harus rajin berdoa tadi ya. Jadi bukan kitab sucinya dimakan. Iya, enggak dong, Oh Miss Sofi. bukan. Berarti harus dibaca, dipelajari, terus iman kita tumbuh. Kenal sama Tuhan Yesus, itu berarti kita beriman juga sama Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Nah, yang tumbuh bukan badannya, bukan tingginya, bukan gendutnya, bukan juga seperti pohon tadi begitu ya. Tidak, tapi kita lebih kenal sama Tuhan Yesus. Karena lebih kenal sama Tuhan Yesus, lebih sayang sama Tuhan Yesus. Ya, lebih sayang sama Tuhan. Oke, seperti itu. Nah, ternyata dari membaca kitab suci, kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang pernah baca kitab suci? Yang pernah? Angkat tangannya, pakai reaksinya. Dion, Oh, yang rajin baca Naomi. atau pernah dulu ya yang pernah baca kitab yang suci. pernah baca kitab suci, digunakan reaction yang angkat tangannya. Lama aja. Oke, banyak. Yang lima kali baca kitab sucinya. Wah, mantap. Wah, rajin-rajin Miss Sofi ya. Rajin, pintar. Yang setiap hari deh lebih rajin lagi. Setiap hari membaca kitab suci. Jeremy, Yang rajin membaca kitab suci, setiap hari membaca kitab suci. Setiap hari membaca kitab suci. Adakah? Setiap hari. Wah, mantap. Amin. Oh, semoga Tuhan. semua setiap hari ya. Semoga semua jadi setiap hari. Tidak ada satu atau dua ayat yang kita baca. Jadi itu makanan untuk rohani kita. Ya, seperti juga perutmu perlu makanan Iya. supaya sehat, supaya tumbuh ya. Nah, iman kita juga, rasa percaya kita sama Tuhan juga harus bertambah. Ya, harus bertambah. Oke, kita mulai pertemuan kita ya. Nah, tapi sebelum itu supaya Tuhan juga benar-benar datang ada bersama kita, mari kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Yang akan dipimpin oleh Miss Winda. Oke. Silahkan Miss Winda. Terima kasih Miss Erni dan Bu Sofi. Suara Miss terdengar jelas tidak anak-anak? Terdengar jelas nih. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kegiatan BKSN kita mau berdoa dulu ya. Coba semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik?
Wah, hebat. Ayo, Andres. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Nis akan pimpin doa secara Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan, akan memulai kegiatan BKSN kami Tuhan. Berkati acara kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Biarlah apa yang akan kami pelajari hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh tinggal di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati Miss Sophie yang akan mengajari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa berkumpul secara virtual bersama kami hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkenalan atau mempelajari, atau kita juga dapat lagi pelajaran dari Tuhan Yesus ya. Mulai siap ya, tapi mungkin sebelum itu boleh kita nyanyi lagi biar lebih semangat. Boleh? Anak-anak siap untuk nyanyi lagi? Boleh. Ya. Ada yang lupa tadi. Ya, kita hari ini kita belum belum menyebutkan ya. Anak-anak belum tahu kan ya tema hari ini ya. Ya, Temanya nanti apa, juga Miss ada, nanti juga Miss jelaskan nanti lagi. ada. Ada 4 tema seperti itu ya. Nah, biar semangat dulu kita Nyanyi dulu ya. mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Siap. Yesus dulu ya. Ya, yang hafal lagunya boleh bernyanyi, boleh sambil bergerak. Sebentar ya. Serta Yesus Serta Yesus Lagi ya. tiap hari serta Serta Yesus
serta Yesus selamanya. Jalan serta Jalan dalam kita berjalan setiap hari. Namanya. Oke, yeay, pintar semua. Semua jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apa jalan sama Tuhan Yesusnya? Suka dan duka. Berarti setiap saat, setiap hari jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalannya di samping Tuhan Yesus, di belakang Tuhan Yesus, di depan Tuhan Yesus. Ayo. Siapa yang pernah jalan sama Tuhan Yesus? Samping mana? Kiri, kanan, depan, belakang? Di samping kiri boleh, kanan boleh. Samping kiri boleh, kanan boleh. Kenapa nggak di belakang atau di depan? Ada yang di belakang atau di depan Tuhan Yesus? Ada tidak ya? Juga bisa, tapi kalau di depan Yesus kan nggak sopan. Oh, keren. Wah, Jeremy ini siapa tahu nanti kelak jadi bapak pendeta ya? Amin. Amin. Kenapa tidak di depan Tuhan Yesus? Karena tidak sopan. Iya, nanti juga takutnya kesandung nanti Tuhan Yesusnya karena ada kamu di depannya ya. Iya. Oke. Yang penting adalah kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ya, setiap hari, setiap saat. Serta Yesus selamanya, gitu ya. Siapa yang mau bersama Tuhan selamanya? Siapa yang mau bersama Tuhan selamanya? Betul, berarti semuanya mau ya. Nah, ada juga yang tidak kelihatan di kameranya tidak. Iya. Semoga mengangkat tangan juga ya. Semoga karena sinyal begitu ya, Miss. Pasti mengangkat tangan ya. Oke, mari kita mulai sedikit tentang inti dari pertemuan kita ya. Sabar ya. Nah, ini nih yang akan kita lakukan sepanjang bulan ini di setiap minggu. Hari apa tadi, Miss Erni? Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, ada bulan Kitab Suci Nasional 2021. Ada tema besarnya itu. Tema besarnya Yesus, sahabat perjalanan kita. Oke. Betul ya. Kemudian kalau kamu lihat di bawah tulisan 2021 di situ juga ada tulisan, ada kalimat yang bagus sekali. Apakah kalian membacanya? Enggak. Terlihat kekecilan ya. Oke, kalau begitu mungkin siapa yang bisa melihat? Misalnya bisa melihat? Di zoom. Tenanglah, aku ini. Bisa di zoom. Bisa di zoom tuh. Bisa di zoom. Apa Jeremy terlihat? Nah, coba kalau Jeremy bisa melihat, bisa di zoom, dibesarin terus baca. Apa itu? Kalimatnya berbunyi apa? Tulisannya nggak jelas. Tulisannya sudah di zoom, tulisannya belum jelas juga ya? Belum. Oke, baik. Kalau gitu, Miss Arni mau bantu Miss Sofi untuk membaca. Nah, tenanglah aku ini, jangan takuti. Itu ya. nah, tenanglah aku ini, jangan takut. Siapa kira-kira yang berbicara demikian? Tenanglah aku ini, jangan takut. Nah,
Kita cari tahu siapa yang berbicara seperti itu. Ya, kita cari tahu nanti. Nah, sekarang tadi kan Miss Eri mengingatkan Miss Sofi, apa nih temanya kita hari ini? Nah, tema kita hari ini yang nomor 1, Yesus sahabat. Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu yang Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, itu Yesus yang sahabat bagi mereka yang menderita. Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. ketiga. Yang keempat, Yesus sahabat bagi Mereka yang bertobat. Oke, pintar. Itu tema-tema yang akan kita jumpai di bulan ini di setiap minggu hari Rabu. Ya, hari Rabu. Oke, berikutnya ada apa lagi berikutnya? Nah, ini tentang tema kita. Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Ada gambar apa itu? Ada gambar apa? Ada gambar apa itu? Ini nih, Yesus berjalan di air. Nah, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau Tuhan Yesus belajar cepetan Jadi ngomongnya. belibet. Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau kamu di air berjalan atau berenang? Berjalan. Berjalan. Ah, itu Tuhan Yesus. Kalau kamu? Renang. Wah, ada yang tenggelam katanya. Nah, Yesus jagoan kalau Tuhan Yesus ya berjalan di atas air. Kalau kamu berjalan di atas air tenggelam. Waduh. Ya seperti Pakai itu. pelampung. Oh, pakai pelampung. Kalau kamu pakai pelampung, berarti kalau pakai pelampung emang berjalan bisa ini. Enggak, itu berenang ya, Miss ya. Berenang. Kalau Mengapung di atas air. mengapung, kamu mengapung pakai pelampung ya. Aduh. Keren kamu ya, hebat. Nah, sekarang kenapa ya Tuhan Yesus itu berjalan di atas air? Hebat tidak sih Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Hebat tidak? Hebat. Good. Kalau kamu tadi Berenang. kamu mengapung di atas air, hebat tidak? Hebat. Hebat. Ada yang tidak berani loh, ya tidak berani berenang pakai pelampung gitu juga. Nggak mau. Gitu. Nah, terus yang di perahu itu siapa ya? Kira-kira yang di perahu itu siapa ya? Nah, kita dengar ceritanya ya. Ceritanya tentang yang digambarkan di depan ini. Nah, ceritanya seperti ini. Ada yang bisa bantu Miss untuk membaca kitab suci? Yang mau baca nih, lihat nih. Ya. Nah. Nih. Kakak kelas 6. Tadi ada siapa ya? Ada kakak kelas 6 itu? Reni. Evelyn ada, Helen ada kak? Oh tuh kakak kelas 6. Wah ternyata ada kakak kelas 6. Tadi sembunyi-sembunyi. Nah, Miss mau kalian bergantian ya. Bergantian membacanya, ada ayat ganjil, ada ayat genap. Dimulai dari kelas 6 dan kelas berapa ya? Kelas 5. Nah, kelas 5. Kelas 5, mana kelas 5? Wah, tak nampak muka kelas 5 nih. Naomi ya, kelas 5 Naomi. Ada? Naomi ada? Ini bisa baca nih, bisa baca Miss. Bisa baca ya. Naomi yang ayat genap 22. Kemudian tadi ada siapa lagi? Evelyn yang ayat ganjil 23. Begitu seterusnya ya, bergantian yang lain dengarkan. Ayo, mulai dari Naomi. Itu pelajaran baru atau pelajaran lama? 19 ayat 22 sampai 33. Matius. Bisa nggak cara bukanya, Bang? Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya. Matius 14. Cari 14. Ia menyuruh
orang. Ini Matius, Bang. Matius Injil 14. Injil itu nama Alkitabnya. Ada, Bu. Ulin. 14, ayat berapa? Ayat 22 sampai 33. 22 mana? Nih, Ulinnya mana ya? Evelynnya ada tidak ya? Oke, Miss, mungkin diganti sama yang lain aja ya, Miss ya. Lionel. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Satu ayat bergantian. Sekarang kamu yang ganjil ya, kamu sejak ayat ganjil ya, mulai dari 23. Ini kan, Miss. Dan setelah orang banyak itu, Ya. setelah Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Naomi. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Naomi. Nah, sebelum itu kita lihat gambarnya, videonya dulu ya. Videonya mungkin kamu bisa melihat. Nah, tadi kan cerita kitab sucinya dari tulisan. Nah, sekarang kita buat lihat videonya ya. Lihat videonya, kamu boleh lihat videonya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." kata Yesus,
Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, seperti itu gambaran videonya yang dari bacaan tadi, gambarannya seperti itu. Jadi, setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat, setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus kemudian mau memberikan pelajaran yang lain, ya. Nah, mereka disuruh pergi. Orang banyaknya itu pulang ke rumahnya dan Tuhan Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk pergi. Ya, naik apa tadi? Suruh pergi naik apa? Perahu. Naik perahu. Mereka bersama pergi. Nah, terus Tuhan Yesusnya ikut tidak? Tidak. Tuhan Yesusnya tidak ikut. Tapi Tuhan Yesusnya pergi ke atas bukit untuk apa? Berdoa. Tuhan Yesusnya berdoa. Ingat ya, Tuhan Yesus itu selalu berdoa. Maka kita pun harus selalu berdoa. Ya, Tuhan Yesusnya berdoanya tidak hanya doa hafalan saja. Ya, tapi apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus untuk mewakilkan kerajaan Allah, mengajarkan orang banyak untuk percaya kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus berdoanya lama sekali dari sore sampai malam. Ya, nah pas tadi murid-muridnya ada di tengah-tengah danau pas jam 3, apa yang terjadi? Tadi yang terjadi, Miss, ada badai. Ya, ada angin yang kencang sekali, bukan hanya angin dari kipas angin sekarang ya, atau dari AC ya. Enak begitu kalau angin di rumahmu sekarang ya. Tapi tidak, kamu lihat gambar di sebelahnya. Yang kamu pernah bangun jam 3 malam? Pernah kamu bangun jam 3 malam? Yang sahur mungkin pernah ya, yang ada juga saudara kita yang muslim sahur, wah bangunnya kan ya, tapi kan pada saat itu di rumah tetangga-tetangganya juga bangun, jadi ramai. Tapi kamu lihat, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus di dalam perahu, lihat perahunya terombang-ambing, waduh mau pegangan juga susah, kesini lagi, ya ke depan, ya ke belakang, belum lagi basah kena airnya ya. Nah, seperti itu. Lihat di sekelilingnya gelap. Siapa yang suka gelap? Ada yang suka gelap? Gak ada. Ada juga. Gelap-gelapan. Jangan gelap-gelapan, kalau tidur nggak gelap. Kalau tidur enak gelap. Oke, betul. Enak gelap. Kalau tidur enak gelap, betul. Kalau siang-siang tidur di lapangan enak. Hah? Enak tidak? Siang-siang tidur di lapangan? Enggak. Kenapa nggak enak? Panas, betul ya. Nah, kalau ada yang bilang kalau malam-malam tidur harus gelap, lampunya digelapin begitu ya, jadi bisa tidur dengan
nyenyak. Tapi pada saat itu murid Tuhan Yesus nggak ada yang tidur. Mereka semua ketakutan. Pegang-pegang ke perahunya, pegang ke talinya supaya tidak tenggelam. Ya, semua berpegang seperti itu. Terus siapa yang mereka lihat? Tapi sebelum itu misalnya dulu, kalau yang di perahu itu kalian takut tidak? Takut, Yang di perahu itu takut pasti ya. Kalau berenang aja kamu pasti takut ya kalau yang belum bisa berenang ya. Pasti takut. Nah, takut semuanya. Tiba-tiba ada yang datang berjalan di atas air. Nah, terus mereka kira itu siapa? Katanya. Dalam ketakutan, tuh ada tuh. Dalam ketakutan biasanya kita berpikirnya jelek, tidak pernah berpikir atau jarang berpikir yang bagus. Kalau ketakutan itu ya. Nah, jadinya mereka bukan mengatakan itu Tuhan, tapi karena takut dibalik jadinya hantu. Wah, hantu. Nah, karena gitu. Coba Miss Moon, mereka semua berteriak hantu. Genderuwo. Ada genderuwo, nggak ada di situ disebut genderuwonya ya. Nah, di film-film baru ada genderuwonya. Di sini tidak ada ya. Karena ketakutan, para murid jadinya tidak berpikir baik. Mereka berpikirnya jelek dan mereka mengira bahwa tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Nah, jadilah, wah yang biasa terbang-terbang itu mungkin hantu. Nah ya, nah seperti itu. Padahal itu Tuhan Yesus. Nah, apa tadi kata Tuhan Yesus? Ayo, ketika mereka berteriak hantu, sembari goyang-goyang begini, hantu. Wah, kok nggak goyang? Kan ada badai, habis goyang dong. Oh, ayo semua ada badai, kita di dalam hari kita kan orang-orang yang ayo, ceritanya kita di dalam perahunya. Ayo, goyang. Waduh. Ya, pintar. Wah, yang lainnya tidak terlihat goyang ya, pasti goyang juga seru kan ya kita goyang. Nah, kalau di sini seru, tapi ketika murid di sana mereka dalam ketakutan, takut tenggelam. Meskipun di antara mereka banyak sekali yang pekerjaannya nelayan. Nah, di sini juga ada ya orang tuanya bekerja sebagai nelayan ya. Ada yang Miss ya, teman-teman kalian ada yang bekerjanya sebagai nelayan. Mungkin mereka tidak terlalu takut, sudah terbiasa. Tapi yang lainnya pasti takut. Atau bahkan nelayan pun kalau anginnya luar biasa takut juga, ya. Sehingga berpikiran, wah itu hantu, hantu, gitu. Coba Guman berteriak hantu, Guman berteriak hantu, Hantu. ya betul. Siapa lagi yang mau berteriak hantu? Hantu. Hantu. Benar. Oke. Hantu. Baik, sekarang berteriak hantu ya. Nanti teriakannya beda lagi atau sama ya. Nah, kemudian kata Tuhan Yesus, ada yang ingat tadi apa kata Tuhan Yesus? Ada yang ingat? Apa kata Tuhan Yesus? Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Betul. Ini aku, jangan takut. Ah, betul. Jeremy, Nathan juga. Ya, tenang. Ini aku, jangan takut. Barley. Ya. Nah, seperti itu. Tunggu dulu. Bentar, gambarnya terbawa angin, gambarnya jadi jatuh. Ikutan tadi. Nah, ini kata Tuhan Yesus tadi, tenang, ini aku, jangan takut. Ulangi semuanya, tenang,
Ini aku. Jangan takut. Oke, betul. Yang lainnya, kasih bilang juga ya, itu kata-kata Tuhan Yesus kepada muridnya dan juga kepada kita semua. Tenang, jangan takut. Ini aku. Nah, kata Petrus, Tuhan, kalau itu Engkau, biarlah aku berjalan. Nah, Petrusnya mau jalan di air. Nah, berhasil tidak Petrus berjalan di atas air? Berhasil. Petrus karena tahu dia itu Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi karena anginnya besar, membuat dia jadinya galau. Ih, Yesus bukan ya? Ini anginnya besar lagi, aduh saya takut tenggelam. Mana tidak bawa pelampung? Nah, seperti kamu tadi ya, bawa pelampung dulu supaya tidak tenggelam. Ya, misalnya. Nah, Petrus tidak percaya lagi. Ya. Tidak percaya lagi kalau itu Tuhan. Karena galau. Waduh, bahasa sekarang galau ya, Miss ya. Nah, galau. Saya enggak percaya. Enggak percaya. Nah, ada ragu-ragu di hati Petrus membuat dia jadinya masuk ke dalam air, tenggelam. Tapi ketika dia mau tenggelam, hampir semuanya tenggelam, dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Nah, kalau berteriak kan minta tolong enggak? Tuhan tolong aku. Ya, begitu kan ya? Nah, namanya juga berteriak. Masa Tuhan tolong aku ya? Aduh, tidak begitu ya. Pastinya berteriak yang benar-benar. Nah, Tuhan Yesus kemudian mengulurkan tangannya. Nah, dan berkata, "Hai kamu, kenapa tidak percaya atau kurang percaya? Dibantu tidak sama Tuhan Yesus?" Dibantu, terus dinaikkan ke perahu. Amanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka semua memuji Tuhan Yesus dengan mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah. Nih, Petrusnya lihat. Tuh. Ya. Sudah tenggelam. Sedikit lagi. Nah, ya. Sedikit lagi tenggelam semua sekepala-kepalanya. Nah, tapi kemudian Tuhan Yesus sayang sama Petrus. Ya, langsung Tuhan Yesusnya nih, ya, mengulurkan tangannya, memegang. Bukan Petrus yang disuruh pegang tangan Tuhan Yesus, tidak. Tapi Tuhan Yesus yang pegang tangan Petrus. Ya, kalau suruh Petrusnya yang suruh pegang tangan Tuhan Yesus, bisa enggak? Ya? Susah. Jadi Tuhan Yesus yang pegang tangan Petrus. Nah, anak-anak, kalian semua pasti pernah merasa takut. Ya kan? Ada yang tidak pernah takut? Pernah, pasti semua pernah ya. Pasti semua ya? Miss Erni pernah? Pernah. Miss Sofi juga pernah takut. Miss Winda pernah takut tidak, Miss Winda? Pernah, Miss. Oh, Miss Winda juga pernah takut. Kalian juga pasti pernah takut. Di rumah sendiri ditinggalin sama papa mamanya, takut nggak? Oh. Ada yang nggak takut katanya karena mamanya cuma di sebelah doang. Nah ya, tapi kalau malam-malam ditinggal sendiri bagaimana? Gak takut. Gak takut. Wah, keren, nggak takut. Wah, hebat. Kalau besok mau disuntik? Tadi yang bilang di rumah sendiri nggak takut karena banyak makanan, jadi makan terus ya. Nah, tapi giliran ada bunyi-bunyi lari keluar. Nah, berarti takut-takut juga ya. Nah, Atau main HP. Nah, mau disuntik? Takut. Mau besok ulangan nggak belajar? Mana? Nonton YouTube.
Takut nggak? Ya nggak takut. Takut. Kan nggak ada hantunya, Miss. Kenapa harus takut? Ya nggak takut main HP. Karena ada hantu ya, takut ada hantu ya. Tapi kan mau ulangan, Miss. Kenapa Iya. takut? Kenapa takut? Karena tidak belajar dulu, jadi takut. Takut apa? Takut nilainya jelek. Jadilah berpikiran jelek kalau takut itu kayak murid-muridnya tadi. Ya, nyontek aja nyontek. Itu ya, Miss ya. Iya. Nah, kalau anak kelas 1, kelas 2 mungkin belum menyontek ya, belum tahu ya. Kalau di kelas 3, 4, 5, 6 ada yang menyontek? Nggak ada. Nggak ada. Wah, hebat anak-anak Tuhan, nggak ada yang mencontek. Wah, semoga selalu begitu ya, tidak mencontek. Tapi melirik sedikit gimana, Miss? Nggak boleh ya, Nggak melirik boleh. juga tidak boleh ya. Mencontek itu berarti mencuri. Mencuri jawaban. Nah, Iya. mencuri jawaban ini benar-benar ya Jeremy. Nah, kita doakan ya Jeremy nanti jadi pendeta ya. Amin. Mau Jeremy? Jeremy mau ya? Nah, nggak jadi pilot juga boleh kalau pendeta ya. Boleh. Ya Jeremy ya. Amin ya Jeremy ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita takut, ingat, ketika kita takut, ya, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Kita memang tidak bisa lihat Tuhan Yesus seperti ketika cerita murid-murid tadi ya. Kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa melihat kita. Dan kita juga ingat kata-kata Tuhan Yesus, tenang, aku ini jangan takut. Nah, jadi ketika kalian besok mau ulangan, jangan takut, siapkan dirimu dengan cara belajar. Nah, jadi nggak takut. Takut itu ada takut yang berakibat baik, ada takut yang berakibat tidak baik. Kalau takut dapat nilai jelek, maka harus belajar. Itu jadi akibatnya baik. Tapi kalau takut disuntik. Nah, nggak jadi disuntik akibatnya baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, ya, ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita dan mengatakan jangan takut. Kalau yang rajin baca kitab suci dari perjanjian lama, kejadian sampai ke Wahyu, ada 365 kali Tuhan menyebut jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berarti bisa setiap hari dalam 1 tahun Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua jangan takut. Nah, ya, tahun ini Tuhan Yesus menyebutkan jangan takut. Udah hari keberapa nih kira-kira ya? Wah, nanti kamu hitung juga ya. Nah, hari keberapa kali Tuhan Yesus menyebutkan jangan takut. Jadi setiap tahun Tuhan Yesus itu mengatakan jangan takut. Karena ada Tuhan Yesus. Nah, lihat kamu di sebelahnya. Bagaimana gambar Tuhan Yesus yang di sebelahnya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menjulurkan tangannya untuk membantu. Betul, tuh kan Jeremy lagi. Aduh, benar-benar ini Bapak Pendeta pilot tapi pendeta juga katanya ya. Ya, nah mengulurkan tangannya untuk membantu. Ingat, Tuhan Yesus yang selalu datang dan mengulurkan tangannya membantu kita. Yes, kenapa kitanya kok tetap aja nilainya jelek? Ayo, ada yang tahu kenapa tetap aja nilainya jelek meskipun sudah belajar? Karena tidak belajar. Kurang belajar, betul. Tadinya sudah belajar, pegang bukunya benar-benar. Tuhan, saya mau belajar, besok mau ulangan. Dipegang nih, Miss, bukunya benar-benar. HP-nya berbunyi. Ring. Ada chat masuk, ada WA. Dari siapa ya?
Wah, diambil HP-nya, baca dulu, harus dibaca, balas dulu. Nah, menunggu balasannya lagi. Nah, terus dibalas lagi. Jadi pelajarannya hilang, terhenti. Nah, kayak tadi, tadinya percaya Ian. Kan ikut Tuhan Yesus, tapi karena baik, ada cobaan, jadi tidak percaya. Sama seperti kalian. Tadinya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi karena ada cobaan dari HP-nya berbunyi, games-nya yang baru, aku pengen main games yang baru, baru dibeliin misalnya, ya. Nah, membuat kita jadi tidak belajar dengan baik, nilainya kurang baik, ya seperti itu. Tuhan Yesus itu sudah mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Tapi kita tidak pegang tangan Tuhan Yesus, tapi tangan kita pegang HP. Ya, tidak pegang buku. Tadinya Tuhan Yesus tuh sama-sama mengulurkan tangannya, ini baca, pakai tangannya, nih baca. Ya, sambil mungkin dipegang kepalanya begini seperti mama kamu, papa kamu memberkati kamu. Nih baca ya nak, belajar ya nak, begitu ya dipegang kepalanya. Nah Tuhan Yesus pun sama. Nih bukunya, baca. 16. Kamu tidak pegang bukunya. Awalnya pegang bukunya, tapi kemudian pegang HP-nya. Wah, jadi lupa belajarnya. Terus ngantuk. Nah, bobo deh digelapin lampunya tadi. Enak kalau lampunya gelap. Iya. Nah, Tuhan saya mau tidur, jaga saya ya Tuhan. Amin. Atau ada juga yang terlalu ngantuk karena tadi main gamesnya terus. Ya capek Tuhan tidur langsung. Aminnya besok pagi. Nah, ada juga yang seperti itu. Bahkan lupa berdoanya. Tetap Tuhan menjaga kalian. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau misalnya Tuhan saya sudah belajar tapi nilainya masih sedikit. Ya. Nah, katanya Tuhan mau tolong saya. Tuhan sudah menolongmu tapi kamu tidak mau belajar percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi ingat. Ya, dalam tadi tema yang tadi Tuhan membantu orang yang atau sahabat. Sahabat itu lebih dari teman, berarti mau sekali membantu. Ya, membantu orang yang putus asa. Nah, kalau kamu mungkin sekarang putus asa itu apa? Nah, susah untuk bisa mengartikan putus asa. Yang penting adalah ketika kamu dalam ketakutan, ingat Tuhan Yesus akan ada di samping kita. Di samping kita, betul. Samping kiri kanan, depan belakang. Samping kiri dan kanan. Samping kiri dan kanan. Depan dan belakang tidak? Enggak. Tidak. Enggak mungkin nembus. Nanti nembus. Tuhan itu jagoan, nak. Tuhan Yesus itu hebat. Ya, Tuhan itu hebat sekali. Bisa nembus, bisa enggak tembus juga. Nah, kalau kita berjalan di air, cemplung, kelelep. Wah, kelelep bahasanya. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus kan tidak. Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus bisa di kiri kita, bisa di kanan kita, bisa di depan kita, bisa di belakang kita. Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ya, kalau tanganmu mau mencuri, nah ada Tuhan Yesus yang di samping kiri atau kanan menarik, jangan mencuri. Nah, ya, betul. Tuhan Yesus ada di belakang kita. Kalau ada sesuatu yang mencelakakan kita dari belakang, Tuhan Yesus membantu kita, jadi terhalang. Ya, terhalang. Tuhan Yesus menghalangi kita. Dari depan pun sama. Tadi Jeremy bilang nggak sopan Yes kalau kita di depannya Tuhan Yesus. Ya, sopan tidak sopan. Tapi Tuhan Yesus mau di depan kita kalau mau menolong kita. Oh, kalau dikejar anjing, ayo gimana tuh? Pernah takut nggak dikejar anjing? Pernah dikejar anjing? Enggak, Miss. Ya, kamu hebat. Kalau Miss pernah dikejar anjing. Ya.
Miss pernah dikejar anjing, jadi takutnya luar biasa. Kamu mah anjingnya baik-baik sih ya. Kalau di Missnya anjingnya anjing liar. Jadinya dikejar anjing itu menakutkan sekali. Anjing liar juga. Nah tuh, takut nggak Dulu tuh? aku main sama kambing petani. Main sama kambing, diseruduk kambing tidak? Ditaruh di belakang sepeda, habis itu sepeda-sepeda dikejar. Kambingnya jagoan juga ya ngejar sepeda ternyata Miss. Kambingnya, aduh, pasti di sepeda itu banyak rumputnya. Jadi dikejar karena dia mau makan. Makanannya diambil. Nah, Padahal di sekitarnya banyak. apanya banyak? Pohon pendek. Di sekitarnya banyak pohon yang pendek. Tapi kenapa dikejar habis begitu? Dia mau naik sepeda kali Jeremy. Jadi gitu tuh. Ya, mau dikejar-kejar. Wah, hebat. Jeremy hebat ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ya. Kalau kita harus percaya pada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Ya. Tadi jalan serta Yesus dalam suka, dalam duka, ya, serta dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu, kalau tidak ada sesuatu yang istimewa juga tetap Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita Setiap bersama orang dengan mempunyai yang istimewa. betul. Setiap orang punya sesuatu yang istimewa. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus atau dari mama papa? Dari Tuhan Yesus. Oke, dari Tuhan Yesus. Semua pasti punya sesuatu utuh. Ditunjukkan tuh sesuatu yang istimewanya. Wah, dapat boneka, Miss. Iya. Awas ya, boneka itu nanti bisa menjadi hantu. Ingat ya, boneka itu bisa menjadi hantu, tapi bukan yang nakut-nakuti jalan sendiri begitu bonekanya ya, tidak. Yang Tapi pegang kalau pisau. pegang pisau, jangan nanti kepotong itu. Berdarah nanti tanganmu ya. Boneka itu sama seperti handphone tadi bisa menjadi hantu kalau mengganggu kita pada saat kita belajar. Bukan hantu nakut-nakutin kayak di film-film begitu ya. Bukan seperti itu. Dan ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita, menolong kita. Tapi abang nggak bisa. Nah, jadi ketika itu kita tidak tahu, dalam ketakutan kita bilangnya hantu. Sekarang karena kita tahu ada Tuhan Yesus, bukan hantu, maka kita berteriaknya jangan hantu lagi, tapi Tuhan. Gimana coba? Dibalik ya, kalau tadi hantu. Sekarang Tuhan. Tuhnya yang di depan. Wah, betul. Nathan langsung Tuhan. Good Nathan. Coba yang lain tidak berani seperti Nathan. Yang lain tidak berani. Coba Michael bisa. Tadi tuh aku pas ya. Tuhan, betul, Cecilia. Yang lain tidak mau berteriak Tuhan. Mana tidak ada yang berteriak lagi? Iya. Coba Jeremy, Mikael, semuanya teriak Tuhan. 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 Oke, kita semua seperti itu ya. Kalau ada dalam ketakutan lagi, ada sakit lagi, ya berteriaklah, Tuhan, tolong aku. Jangan malu untuk minta tolong. Ya, jangan malu untuk minta tolong. Pasti Tuhan menolongmu. Memang tidak langsung seperti Petrus tadi, ada orang-orang yang menolong kita. Ya, siapa yang menolong kita? Bisa orang tua kita, bisa guru, bisa kakak, bisa juga adik yang menolong kita. Ya, seperti itu. Bisa
percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada di sekitar kita untuk menolong kita. Amin. Amin. Cuma 3 orang yang bilang aminnya. Amin. Amin. Baru 5 yang bilang aminnya. Di sini ada 2.334 yang bilang cuma 5. Aduh, kepada kemana ya? Amin. Terima kasih Cecilia. Mana lagi yang bilang amin ya? Amin. Good. Nah, amin. Amin bareng. Oke, sekarang niat kita membangun niat dan aksi. Kan? Nah, selama ya paling tidak mungkin seminggu ini atau dalam 1 bulan ini yang belum pernah membaca kitab suci, mari kita membaca kitab suci. Kitab suci aku. Nah, yang Muslim mungkin bisa baca Al-Qur'annya, yang Kristen dan Katolik bisa baca Alkitabnya yang di rumah. Jadi Alkitabnya jangan disimpan rapi sekali, cantik sekali, nggak pernah dibuka-buka. Ya, nah jangan, tapi mari kita membuka Alkitabnya tuh, seperti itu. Wah benar Cecilia. Ya tadi Jeremy juga sudah. Nah Jeremy bisa barengan sama Selena. Ya, yang kakak beradik bisa bersama-sama. Ya. Nah, terus lebih percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sahabat kita dalam setiap suka dan duka. Nah, kreativitasnya kita membuat sesuatu sebagai ucapan terima kasih kita pada Tuhan dengan membuat kreativitas. Contohnya boleh kamu bebas ya, boleh menyanyi, boleh mewarnai, boleh membuat lukisan, boleh membuat poster, boleh membuat cerita pendek pengalaman saya ketika takut misalnya. Kamu menulis, ketika saya ditinggal mama pergi ke Medan, saya tinggal sendiri. Waktu itu saya berani, tiba-tiba ada toke yang berbunyi toke. Nah, saya jadi takut. Tapi kemudian saya ingat kata Miss, Tuhan Yesus ada bersama saya jadi berani. Nah, boleh membuat tulisan seperti itu. Atau membuat puisi. Ya. Nah, nyanyinya apa ya, Miss? Nyanyinya boleh yang tadi. Yang baca kitab suci atau jalan serta Yesus. Nah, nyanyinya katanya nih, boleh kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, yang itu ya, lagunya ya. Boleh dalam bentuk karaoke, boleh dengan ada yang mengiringi. Kalau yang sudah pintar mungkin sambil mengiringi, sambil bernyanyi. Siapa ya kemarin itu? Sarah ya? Sarah juga belajar main organ atau piano begitu ya? Nah, boleh kamu bernyanyi, baca kitab suci atau jalan serta Yesus. Nah, boleh seperti itu ya nyanyinya. Kalau yang mau mewarnai, tidak punya gambarnya, nanti Miss berikan gambarnya. Ya, nanti Miss berikan gambarnya. Terus kalau mau melukis, terserah kamu melukis seperti tadi. Ada perahunya, ada Tuhan Yesusnya, ada muridnya, ya, atau Tuhan Yesusnya yang mengulurkan tangan seperti itu. Nah, itu boleh juga. Ya, itu tugas kreativitasnya paling lambat hari Rabu depan mungkin bisa dikumpul ya. Hari Rabu depan bisa dikumpulkan. Kalau yang menyanyi boleh dengan video. Kalau yang mewarnai, melukis, poster itu fotonya. Bisa ya? Bisa Guman? Iya. Boleh tidak kalau menari? Boleh, sambil bernyanyi, sambil menari. Tadi boleh menari baca kitab suci atau tarian yang lain juga boleh, tapi lagunya harus lagu rohani, jangan yang
lain. Ya, lagu yang lain. nah, betul. Seperti itu. Ya, bisa ya. Sekali lagi kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus sahabat kita yang mau menolong kita, mau ada bersama kita dalam keadaan apapun. Dan Tuhan Yesus mau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Jangan kayak Petrus tadi, percaya dulu, nggak percaya. Percaya lagi, nggak percaya lagi. Jangan seperti itu ya. Tapi selalu dan selalu percaya. Amin. 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 Kita nyanyi lagi baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Coba, mic-nya boleh dinyanyikan. Biar berisik juga. Mari kita memuji Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus dengar kalian, suara kalian satu-satu. Ayo, semuanya mic-nya boleh diaktifkan. Bernyanyi. Nah, berisik juga dari. Ayo semuanya bernyanyi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci. Doa tiap hari. Sekali lagi. Baca Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan juga buat kalian semua. Hebat. Terima kasih. Sampai di sini ya cerita Miss. Sebelum kita semua menyelesaikan pertemuan ini, kita kembali memohon berkat Tuhan dengan doa penutup. Siapa bisa berdoa? Oke, Miss Winda bisa ya? Siap ya Miss Winda? Baik, Miss. Semua sikap doa yang baik. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mengikuti kegiatan DKSN hari ini. Tuhan, tadi kami banyak belajar. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami ingat dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Terimalah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kameranya diaktifkan, kita berfoto-foto dulu. Nah, biar kelihatan foto kita sampai ke surga. Sampai ke surga. Halo Nathan. Halo. Oke, senyum ya, senyum yang manis buat Tuhan Yesus. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bergaya, bergaya. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa absen ya, ada absennya ya. Jangan lupa absen. Terus jangan lupa aksinya menari, menyanyi, bercerita, mewarnai, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati pelajaran hari ini dan besok dan yang kemarin. Amin. Amin. Oke. Jangan dulu mau itu ya, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagi ya. Mari kita memuji Tuhan. Dan Ayo berdiri, kita bergerak yang bisa. Yang setia tak pernah diam waktu sendirian tak selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang namanya Yesus, namanya Yesus yang Yesus
Yang mau menari dengan lagu ini boleh ya, kan ada gerakannya. Nah, menari dengan lagu ini boleh ya. Nanti kalau misalnya mau minta sama Miss, nanti Miss kirimkan. Oke. Ya, bisa ya? Oke, sampai bertemu Minggu. Oh iya, absennya. Untuk absensinya sudah dikirim di chat ya. Ya, Miss. Saya sudah. Oke, good. Terima kasih. Boleh absen? Boleh? Nih. Kalau kesempatan nanti dikirimkan di grup kelas. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah. Sama-sama, Miss.